Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalil dari kelas B dengan NIM 20030150086 dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Jadi, baik di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai perkembangan fisikomotorik pada anak usia dini. Jadi, adapun indikator pembelajaran yang ingin saya bahas di sini yaitu pengertian perkembangan fisik, prinsip perkembangan fisik, pengertian perkembangan motorik, prinsip perkembangan motorik. Jadi, baik, yang pertama yang ingin saya jelaskan mengenai mengenai pengertian dari perkembangan fisik. Jadi, kita perlu mengetahui apa arti dari perkembangan fisik itu sendiri. Di sini saya akan memaparkannya. Jadi, perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, dan kapasitas semotorik dan keterampilan motorik, serta perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan atau berat tubuh, pertumbuhan serta pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Jadi itulah pemaparan sedikit mengenai perkembangan fisik. Jadi kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip perkembangan fisik. Jadi prinsip perkembangan fisik itu terbagi menjadi beberapa bagian. Namun saya akan membahas secara satu persatu agar lebih jelas. Jadi prinsip perkembangan fisik yang pertama yaitu pertumbuhan mempunyai arah secara umum perubahan. Jadi pertumbuhan mempunyai arah. Jadi secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah atau membujur dan menyamping, atau dari tengah tubuh ke bagian luar atau proximal. Kedua, pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus, atau prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju ke yang bersifat khusus. Kemudian yang ketiga dari prinsip perkembangan fisik yaitu pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Jadi, beragam di sini dimaksudkan bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu, dan setiap individu berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selain itu, setiap bagian tubuh memiliki tempo dan kecepatan serta irama pertumbuhan masing-masing. Sedangkan terpadu maksudnya bahwa setiap satu kemampuan atau keterampilan yang dicapai anak tidak hanya ditentukan oleh satu organ tubuh saja, melainkan melibatkan banyak organ dan otot-otot tubuh. Jadi, yang keempat dari bagian prinsip perkembangan fisik yaitu pertumbuhan berlangsung secara bervariasi atau kecepatan. Pertumbuhan setiap anak berbeda, dan perbedaan ini dapat dilihat dari dua cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Jadi, setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Jadi, anak akan berusaha pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkatan usia dan tingkatan kemampuannya atau normal. 6. Pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Jadi, pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang relatif dapat diprediksi atau diramalkan. Kemudian, bagian yang ketujuh, yaitu prinsip perkembangan fisik bagian yang ketujuh. Pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Beberapa bahaya berasal dari lingkungan sekitar anak. Namun, ada pula yang berasal dari dalam diri sendiri. Bahaya ini dapat mempengaruhi upaya penyesuaian, baik fisik, fisiologis, maupun sosial yang dilakukan. Akibatnya, dapat mengubah pola perkembangan sehingga akan dihasilkan suatu daerah yang mendatang yang tidak menghasilkan suatu kemajuan atau menyebabkan kemunduran ke tahap yang lebih rendah. Bila hal ini
terjadi, maka anak akan menghadapi masalah penyesuaian yang dapat disebut penyesuaian yang buruk atau tidak matang. Kemudian yang kedelapan yaitu pertumbuhan mengalami periode kritis. Pertumbuhan seorang anak pada saat-saat tertentu merupakan periode yang kritis untuk perkembangan tertentu. Periode kritis adalah waktu ketika suatu perkembangan atau waktu ketika suatu perkembangan atau kemampuan atau keterampilan sangat baik untuk berkembang. Periode ini sering pula disebut dengan masa peka. Nah, sekarang adalah pengertian dari perkembangan motorik. Jadi, setelah kita mengetahui perkembangan arti dari atau definisi dari perkembangan fisik, sekarang kita melangkah ke pengertian dari perkembangan motorik. Jadi, kita perlu juga mengetahui apa sih yang dimaksud dengan perkembangan motorik itu. Jadi, perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat saraf dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan tersebut berubah secara cepat. 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya, anak dapat mengendalikan gerakannya secara kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Setelah berusia 5 tahun, terkoordinasi otot-otot tubuhnya semakin baik. Jadi, sama halnya dengan prinsip perkembangan fisik, perkembangan motorik juga mempunyai beberapa prinsip yang terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi, yang pertama yaitu perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan suara atau gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme otot anak berkembang optimal. Jadi, selama masa kanak-kanak, otot berbelang atau striated muscle yang mengendalikan gerakan sukarela berkembang dalam laju yang agak lambat. Sebelum anak cukup matang, tidak mungkin ada tindakan sukarela yang terkoordinasi. Kemudian yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk melatih gerakan terampil bagi anak akan sia-sia apabila hal tersebut tidak terlaksana. Kemudian yang ketiga dari bagian prinsip perkembangan motorik yaitu perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Jadi, perkembangan motorik mengikuti prinsip arah. Perkembangan dan pola perkembangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari adanya perubahan kegiatan massal, kegiatan khusus. Dengan matangnya mekanisme urat syaraf, kegiatan massal dapat digantikan dengan kegiatan yang spesifik dan secara acak. Gerakan kasar membuka jalan untuk memperluas gerakan yang hanya melibatkan otot dan anggota badan yang tepat. Kemudian yang keempat, perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan berdasarkan umur dan rata-rata. Kemudian, bagian yang kelima dari prinsip perkembangan motorik, yakni perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda antara yang satu dengan anak yang lainnya. Jadi, kecepatan pertumbuhan setiap anak dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor, baik dari dalam diri anak itu sendiri maupun juga faktor keturunan dan faktor lingkungan turut mempengaruhi laju pertumbuhan motorik seorang anak. Jadi, selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan fisik motorik. Jadi, selain daripada kita telah menjelaskan dari prinsip perkembangan motorik, kita juga perlu mengembangkan keterampilan fisik motorik seorang anak. Jadi, baik di sini saya akan menjelaskan secara bertahap.
Jadi satu, alasan pentingnya mengembangkan motorik pada masa anak-anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang sering disebut sebagai masa ideal untuk mempelajari keterampilan motorik. Kedua, hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik yaitu kesiapan belajar, kesempatan berpraktik, modal yang baik, bimbingan, motivasi, serta setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan keterampilan psikomotorik. Ketiga, peningkatan dalam keterampilan motorik. Pada saat berkembangnya keterampilan motorik, meningkat pula tingkat kecerdasan, konsentrasi, kekuatan dan efisiensi gerakan. Peningkatan kecepatan yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan kemudian menurun pada saat anak menjelang usia puber. Peningkatan akurasi yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan akurasi anak akan membaik pada usia 13 sampai 14 tahun kemudian berhenti. Contohnya, akurasi anak yang berumur 3 tahun hampir 2 kali akurasi anak yang berusia 6 tahun. Kestabilan anak membaik sejalan dengan bertambahnya umur anak tersebut. Kemudian yang keempat adalah cara mempelajari keterampilan motorik. Terdapat 3 cara, yaitu paling umum digunakan anak dalam mempelajari keterampilan motorik, yaitu sebagai berikut. Belajar coba dan ralat, yaitu trial and error. Kemudian meniru atau imitation. Selanjutnya yaitu pelatihan. Kemudian selanjutnya yaitu mendorong kesehatan anak-anak. Nah ini yang paling penting dari apa yang kita bahas sekarang, yaitu mendorong kesehatan anak-anak. Menjadi sehat adalah lebih dari sekedar bebas dari penyakit. Kesehatan yang baik adalah kesehatan yang menetap. Hal ini termasuk kesehatan sosial emosional yang sebanding dengan ketegangan fisik. Anak-anak yang terpenuhi kebutuhan tidurnya, mendapat asupan gizi yang baik dan seimbang, akan siap untuk belajar dalam berbagai hal. Dan anak-anak yang sehat adalah anak-anak yang kuat menghadapi berbagai tantangan. Pada setiap tahapan perkembangan, semua anak membutuhkan kesehatan yang sama. Dan ada beberapa yang bersifat khusus pada seorang anak pada satu tahapan. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perubahan fisik anak. Sekarang sudah dijelaskan mengenai pertumbuhan dan perubahan fisik pada seorang anak. Jadi, seorang anak dinyatakan tumbuh karena perubahan dan pertambahan tinggi dan berat tubuhnya. Orang dewasa seringkali merasa sangat takjub melihat kecepatan pertumbuhan dan kemajuan perkembangan seorang anak-anak. Mereka juga bangga apabila melihat anak mereka tumbuh dengan cepat. Seorang anak dinyatakan tumbuh karena perubahan dan pertambahan tinggi dan berat tubuh. Pertumbuhan adalah keadaan atau hal tumbuh yang meliputi pertambahan tinggi dan berat tubuh. Maka perkembangan adalah menjadi bertambah sempurna yang meliputi pribadi, pengetahuan, pikiran dan kemampuan. Pada awal kehidupannya, anak akan tumbuh beberapa ons menjadi lebih berat setiap hari dan beberapa sentimeter lebih tinggi setiap bulan. Pertambahan tinggi dan berat secara dramatik juga disertai perkembangan organ penting lainnya. Jadi di sini saya akan membahas atau memaparkan mengenai dari pola perkembangan fisik. Jadi pola perkembangan fisik. Sebelum bayi dapat berjalan, mereka belajar melakukan sesuatu dengan kedua tangannya. Sebelum bayi terampil menggunakan tangan, terlebih dahulu mereka belajar menggerakkan telapak tangan untuk suatu tujuan. Perubahan yang cenderung meningkat ini menggambarkan 3 prinsip arah perkembangan yang melengkapi perkembangan fisik, yaitu prinsip pola menyamping dan prinsip membujur, serta prinsip dari yang besar ke yang kecil, motorik kasar ke motorik halus, dan pertumbuhan dan perkembangan motorik. Kemudian yang kedua yaitu variasi perkembangan fisik. Bagaimanapun perkembangan fisik,
Bagaimanapun perkembangan fisik merupakan proses yang sangat tidak merata dengan beberapa perbedaan sistem jasmania yang memperlihatkan keunikan pola pertumbuhan. Variasi perkembangan fisik meliputi variasi individual dan variasi kultural. Variasi individual, ketika kita melihat anak mempunyai ciri dan karakter yang berbeda dengan anak yang lainnya, maka kita akan memahami bahwa anak adalah individu. Kemudian variasi kultural. Kita tidak boleh menutup mata bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik yang dialami oleh seorang anak sangat dipengaruhi oleh kultur dan subkultur. Yang ketiga yaitu perubahan tinggi dan berat. Bayi tumbuh sangat cepat pada 2 tahun pertama. Seringkali berat badan mereka meningkat ketika 4-6 bulan, bahkan berlipat ganda sampai akhir tahun pertama. Pada akhirnya, ketika tinggi bayi sudah setengah tinggi orang dewasa, beratnya sudah mencapai beberapa kali lipat beratnya ketika dilahirkan, yaitu biasanya 13,5 kg sampai 15 kg. Jika anak terus tumbuh sampai kira-kira berusia 18 tahun, mereka akan setinggi 160-an cm dengan berat sekitar 50-an kg. Ukuran tubuh dipengaruhi oleh beberapa kondisi, diantaranya adalah pengaruh keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, suku bangsa, dan kecerdasan. Kemudian yang keempat yaitu perubahan proporsi tubuh. Jadi sejak bayi baru lahir atau sejak anak tersebut baru lahir, pertumbuhan kepala sudah 70% dari ukuran kepala orang dewasa, dan panjang tubuh secara keseluruhan sudah seperempat dari panjang tubuh orang dewasa. Demikian pula dengan bagian lengan, dorongan pertumbuhan berlangsung dari lahir sampai dewasa. Lengan tumbuh dengan cepat, ukurannya bertambah panjang lebih dari 60%. Pada masa remaja, batang tubuh tumbuh lebih cepat, terutama pada bagian badan, walaupun juga tangan mengalami pertumbuhan sangat cepat pada masa ini. Ketika kita meneliti tinggi orang dewasa, tangannya akan berkurang 50 cm dari total tingginya, dan ukuran kepalanya hanya 12%. Kemudian yang kelima yaitu perubahan struktur dan sistem. Jadi perubahan ini juga memungkinkan anak-anak mengembangkan beberapa keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halusnya. Selain itu, perubahan ini juga membantu anak menjaga kesehatannya, yaitu dengan meningkatkan stamina yang disebabkan oleh sistem pernapasan dan sirkulasi berkembang. Dalam kapasitas yang lebih besar, anak-anak juga mengembangkan sistem kekebalan tubuhnya atau imun untuk melindungi mereka dari infeksi. Tidak semua bagian rangka tumbuh dan mengeras dan dalam tingkatan yang sama. Tengkorak dan tangan mengalami kematangan lebih dahulu, kemudian tulang lengan mengikuti dan berkembang sejak usia pertengahan sampai usia 10. Jadi baik, yang keenam yaitu perkembangan motorik. Jadi aktivitas gerakan motorik didefinisikan sebagai perintah pada kemahiran atau pada keterampilan motorik yang memperlihatkan kemajuan dalam kemampuan untuk menggerakkan secara sengaja dan tepat. Keterampilan anak berlangsung dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Kemampuan untuk berjalan dan ketelitian dalam mencengkram merupakan dua dari kemampuan motorik manusia yang nyata dan tidak tampak saat bayi belum lahir. Kemudian yang ketujuh yaitu urutan perkembangan motorik. Jadi studi eksperimen tentang perkembangan motorik mengungkapkan adanya pola pencapaian pengendalian otot yang normal dan dengan jelas telah menunjukkan rata-rata pada umur berapa anak yang mampu mengendalikan bagian tubuh yang berbeda. Sejumlah studi juga telah menunjukkan pola yang dapat diramalkan tentang cara anak mencapai pengendalian motorik dalam kegiatan yang spesifik. Perkembangan pengendalian motorik mengikuti hukum arah atau pola perkembangan. Yang kedelapan,
keterampilan motorik. Menurut Cronbach, pada tahun 1983, keterampilan dapat diuraikan dengan kata seperti otomatik, cepat, dan akurat. Adalah sangat keliru menganggap keterampilan sebagai tindakan tunggal yang sempurna. Setiap pelaksanaan sesuatu yang terlatih, walaupun hanya menulis huruf A, merupakan satu rangkaian koordinasi beratus-ratus otot yang rumit, yang melibatkan perbedaan isyarat dan koreksi kesalahan yang berkesinambungan. Keterampilan yang baik akan berkembang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menurut Hilgard dan kawan-kawan adalah setiap bentuk yang berulang dengan cepat dan lancar, tersusun dari pola gerakan yang dapat dikenal. Kebiasaan relatif otomatis dengan pola gerakan yang berulang walaupun cenderung kurang diperhatikan perincian kegiatannya. Yang kesembilan yaitu keterampilan tangan. Penggunaan tangan atau handedness berarti kemampuan menggunakan salah satu tangan. Ada dua kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan penggunaan tangan. Pertama, seseorang lebih menyukai tangan yang lebih dominan dibandingkan dengan tangan yang lainnya. Kedua, kecakapan atau keterampilan yang digunakan seseorang dengan tangan yang satu dibandingkan dengan tangan yang lain. Seseorang dikatakan sebagai pemakai tangan kanan jika hampir selamanya menggunakan tangan kanan. Demikian pula sebaliknya, dikatakan pemakai tangan kiri atau kidal jika hampir selamanya dia melakukan aktivitasnya dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, pengendalian otot tangan, bahu, dan pergelangan tangan meningkat dengan pesat selama masa kanak-kanak. Sedangkan pada usia 12 tahun, pengendalian otot tangan, bahu, dan pergelangan tangan hampir mencapai tingkat kesempurnaan. Seperti orang dewasa, sebaliknya, pengendalian otot jari tangan yang berkembang lebih lambat dari seluruh keterampilan masa kanak-kanak. Yang paling luas untuk ditelah adalah keterampilan untuk makan, berpakaian, merawat diri sendiri, menulis, menjiplak, menangkap, dan melempar bola, serta membuat bangunan atau konstruksi yang rumit. Semua keterampilan tersebut melibatkan keterampilan tangan. Ke-10 yaitu keterampilan kaki. Studi yang dilakukan mengenai keterampilan kaki lebih sedikit daripada yang mengenai keterampilan tangan. Studi yang pernah dilakukan pada pola keterampilan kaki dan pada anak usia berapa memperolehnya. Keterampilan kaki yang banyak mendapat perhatian ilmiah adalah berlari, melompat, meluncur, melompat jauh, mendaki, mengendarai sepeda roda 3 dan roda 2. Mendaki dan mengendarai sepeda roda 2 dan roda 3 sebaiknya akan digunakan untuk menggambarkan keterampilan kaki. Jadi itulah materi yang sempat saya paparkan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam wa ma yashkurun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.